Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ayu Permatasari. Di sini saya akan memaparkan mengenai biografi Al-Ikhwan Al-Safa. Ikhwan Safa adalah nama sekelompok pemikir muslim yang sekitar abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Kelompok ini juga menamakan dirinya Hulan Al-Wafa, Al-Ad, dan Abna Al-Ham. Ikhwan Al-Safa yang artinya persaudaraan suci, merupakan kelompok pemikir yang berwawasan liberal, yang aktivitasnya menggali dan mengembangkan sains dan filsafat dengan tujuan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan sains itu sendiri, melainkan untuk memenuhi harapan-harapan lainnya. Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa istilah Ikhwan Al-Safa bukanlah nama seseorang, melainkan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kelompok gerakan dalam pendidikan Islam. Kelompok tersebut terdiri dari para filsuf yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam. Secara umum, kemunculan Ikhwan Al-Safa dilatar belakangi dengan keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang telah tercemar dengan ajaran-ajaran luar Islam, serta untuk membangkitkan kembali rasa cinta pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Anggota-anggotanya terdiri dari 5 orang yang dapat diketahui namanya. Antara lain yang pertama yaitu Abu Sulaiman Muhammad Ibnu Al-Masyar Al-Basti, dikenal dengan nama Al-Maqdisi. Yang kedua Abu Al-Hasan Ali Ibnu Harun Az-Zajani. Yang ketiga Abu Ahmad Al-Mahrojani. Yang keempat Al-Kufi. Yang kelima Zaid Ibnu Rifa'ah. Nah, dalam kelompok ini terdapat tingkatan anggota sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ikhwan Al-Abror Ar-Ruhama, yaitu kelompok yang berusia dari 15 hingga 30 tahun. Keistimewaan yang mereka miliki antara lain kebersihan jiwa, daya tangkap yang baik terhadap semua ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecepatan dalam berpikir. Yang kedua, Al-Ikhwan Al-Akhyar Al-Fudala, yaitu kelompok yang berusia dari 30 hingga 40 tahun. Keistimewaan mereka adalah mereka sudah mampu memelihara persaudaraan, persahabatan, pemurah, kasih sayang, dan siap berkorban. Yang ketiga, Al-Ikhwan Al-Fudala Al-Kiram, yaitu kelompok yang berusia dari 40 tahun hingga 50 tahun. Mereka memiliki kedudukan sama dengan para raja yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memberikan instruksi atau melarang. Mereka sudah mengetahui aturan ketuhanan sebagai tingkatan para nabi. Yang keempat yaitu Al-Kamal, kelompok yang berusia 50 tahun ke atas. Mereka disebut dengan tingkatan Al-Muqarrabin min Allah karena mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu sehingga mereka sudah berada di atas alam realitas. Mereka itu adalah kelompok yang sudah menyelesaikan seluruh tingkatan pembersihan jiwa. Selanjutnya, kelompok ini telah berhasil menghimpun pemikirannya dalam sebuah ensiklopedi tentang ilmu pengetahuan dan filsafat, yaitu Rasail Ikhwan Al-Safa. Melalui karya monumental tersebut, kita mencoba mencari jejak-jejak pemikiran Ikhwan Al-Safa yang tertinggal untuk dicari hikmah dan pelajarannya
yang kemudian dapat kita koneksikan dalam kehidupan di era postmodern sekarang ini. Ditilik dari segi isi, rasail tersebut dapat diklasifikasikan kepada 4 bidang yang berjumlah 52 rasail di dalamnya, yaitu yang pertama 14 risalah tentang matematika yang mencakup geometri, astronomi, musik, geografi, teori, praktek seni, moral, dan logika. Yang kedua, 17 risalah tentang fisika dan ilmu alam yang meliputi geoneologi, mineralogi, botani, hidup dan matinya alam, senang dan sakitnya alam, keterbatasan manusia, dan kemampuan kesadaran. Yang ketiga, 10 risalah tentang jiwa yang meliputi metafisika, mazhab Pitagoreanisme, dan kebangkitan alam. Yang terakhir, 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan, mencangkup kepercayaan, keyakinan, hubungan alam dengan Tuhan, keyakinan Ikhwan al-Safa, kenabian dan keadaannya, tindakan rohani, bentuk konstitusi politik, kekuasaan Tuhan, magic dan jimat. Nah, dari data yang ada dapat dilihat bahwa latar belakang penulisan risalah Ikhwan al-Safa berasal dari perasaan tidak puas terhadap pendidikan dan gaya hidup umat Islam ketika itu. Karenanya, program rekonstruksi Ikhwan al-Safa diarahkan pada 2 aspek. Yang pertama, memperkenalkan ide-ide pemilihan dari sumber yang ada terhadap segala sesuatu dan berguna memilih maksud dari semua pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua, merancang manfaat atas semua pengetahuan baik untuk dirinya sendiri, lingkungan, dan alam semesta, sehingga setiap individu akan mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Organisasi Ikhwan al-Safa ini antara lain mengajarkan tentang dasar-dasar agama Islam yang didasarkan pada persaudaraan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah, yaitu suatu sikap yang memandang seseorang muslim tidak akan sempurna kecuali ia mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya sendiri. Sebagai sebuah organisasi, ia memiliki semangat dakwah dan tabligh yang amat militan dan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Semua anggota perkumpulan ini wajib menjadi guru dan mubaligh terhadap orang lain yang terdapat di masyarakat. Nah, disinilah letak relevansinya berbicara Ikhwan al-Safa dengan pendidikan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.